Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman, Bapak Ibu semuanya, selamat datang kembali di Cafe Channel. Pada hari ini ya, hari Selasa, kita sudah memasuki tes P3K hari kedua ya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mungkin sebagian teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan tes P3K. Dan di sini juga saya melaksanakan atau mengikuti tes P3K yang tahap pertama ya, hari Senin ya. Jadi di sini saya akan mencoba untuk berbagi pengalaman ya. Berbagi pengalaman ketika saya mengikuti tes P3K tahap 1 ya. Jadi saya akan memberikan sedikit gambaran soal ya, sedikit atau banyaknya gambaran soal yang saya kerjakan sendiri ketika melaksanakan tes P3K tahap pertama ya. Jadi kurang lebih soalnya seperti yang saya sajikan pada video kali ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya, terutama yang belum melaksanakan tes kompetensi P3K. Jadi nanti bisa dicari soal yang sesuai dengan yang saya sampaikan pada video kali ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita saling membantu dan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya juga dapat lulus menjadi seorang P3K. Baik, kalau begitu kita langsung saja ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi untuk tes kompetensi P3K itu yang dilaksanakan terlebih dahulu adalah manajerial dan sosiokultural ya. Itu jumlahnya 45 soal dalam waktu 40 menit ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Yang pertama adalah manajerial dan sosiokultural. Nah, jadi akan saya berikan gambaran soalnya ya. Ini sesuai dengan yang saya uh, laksanakan pada saat ujian ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi soalnya itu seperti ini teman-teman Bapak Ibu. Nih ya, ini yang sudah pernah saya upload ya di video-video sebelumnya. Ternyata banyak juga yang keluar teman-teman. Ini saya contohkan soal yang nomor 11 ya. Soal nomor 11 ini yang manajerial ya teman-teman Bapak Ibu. Ini yang manajerial. Nah, ini contohnya yang nomor 11. Kita bahas kembali ya teman-teman. Atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor. Maka Anda, memang soalnya tidak sama persis seperti ini ya teman-teman, tapi kurang lebih memang seperti ini ya. Mungkin di sini tidak atasan Anda, tetapi teman Anda. Nah, jadi perbedaannya hanya di situ ya. Oke, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut. B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun. C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut. E. Hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Nah, pembahasannya teman-teman. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Nah, jadi di sini yang diuji itu adalah integritas kita ya teman-teman. Nah, jadi kalaupun ada soal yang hampir mirip atau cuman bedanya di sini kalau di soal ini atasan Anda, kemudian kalau di soal yang saya lakukan kemarin itu ketika tes itu berubah menjadi teman Anda seperti itu ya teman-teman. Nah, di situ untuk mengetahui sejauh mana integritas kita ya. Kemudian jawabannya adalah yang C, mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Itu tepat sekali teman-teman jawabannya ya. Jadi untuk tes manajerial ya, itu jawaban yang kita jawab itu ada poinnya masing-masing ya. Ada poinnya. Poin dari 1 sampai 5 ya kalau tidak salah itu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini contoh soal yang paling sering muncul ketika saya melaksanakan tes P3K ya teman-teman semuanya. Kita lanjut soal yang nomor 13, ternyata juga seperti itu teman-teman. Ya. Kita bahas kembali.
Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. Kecewa namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Di sini harus kita garis bawahi teman-teman untuk mengetahui semangat dan terus berkreativitas dan berinovasi. Ini masuk ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ketika saya melaksanakan tes P3K yang pertama. Dan jawabannya adalah yang B, mencari alternatif usulan lain yang tepat. Artinya dia tetap akan mengajukan usulan kepada atasan ya, tetapi dengan alternatif usulan lain yang lebih tepat gitu ya teman-teman. Oke, ini soal yang kedua. Soal yang selanjutnya teman-teman, masih ada lagi ya. Ini video-video soal ini sudah saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Jadi silakan teman-teman kalau ingin belajar kembali silakan di scroll video saya, tuh banyak sekali saya bahas soal-soal teman-teman. Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya, seperti biasa kami mohon dukungan ya supaya channel ini terus berkembang. Kita sama-sama kembangkan channel ini teman-teman Bapak Ibu semuanya supaya terus memberikan informasi terbaru, terupdate ya, maupun soal-soal latihan untuk CPNS dan P3K ya. Silakan didukung dengan cara like, subscribe dan share apabila sangat bermanfaat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut. Nah, ini soal yang nomor 20. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. Yang D, mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan namun tergantung situasi dan kondisi. Yang E, ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Oke, kita lihat pembahasannya. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda ya. Nah, jadi yang soal sebelum ini juga untuk mengetahui sejauh mana semangat kita ya teman-teman untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Jadi di sini kita dituntut untuk berkreativitas dan berinovasi ya teman-teman Bapak Ibu semuanya dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah kantor gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Dan jawabannya itu adalah yang A ya. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Itu jawaban tepat ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut karena masih banyak soal-soal yang harus saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Kita saling membantu teman-teman. Soal berikutnya itu yang nomor 30 ya. Nomor 30. Oke, kita cek. Nomor 30. Nih. Saat berada di persimpangan jalan raya dan melihat lampu merah menyala, apa yang Anda lakukan ya? Jadi soal ketika saya mengerjakan itu hanya berbeda di ininya saja teman-teman. Jalan raya ya, berbeda hanya tidak di persimpangan, hanya di jalan raya gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya ya kalau tidak salah nih. Pokok soalnya hampir mirip kalau yang ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke optionnya. Langsung yang A, langsung tancap gas berhubung tidak ada petugas. B, mematikan mesin dan meregangkan badan sebentar. C, tetap sabar berhenti dan menunggu. D, langsung serobot hingga ke garis markah. Yang E, menyuruh orang lain untuk maju agar tidak terhalangi sisi Anda. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui kemauan Anda untuk selalu menaati peraturan pada situasi dan kondisi apapun. Jawabannya adalah yang C, tetap sabar berhenti dan menunggu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman soalnya.
Oke, teman-teman Bapak Ibu semuanya, gitu tadi soal-soal yang saya berikan ya. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar teman-teman. Oke, kita bahas lagi soal selanjutnya. Ini yang manajerial ya. Karena manajerial dan sosiokultural itu digabung ya teman-teman Bapak Ibu ketika ujian nanti. Oke, yang selanjutnya adalah soal nomor 34. Setelah acara kedinasan, salah seorang teman mengajak mampir ke tempat wisata sebelum kembali ke kantor di jam kerja. Sikap Anda adalah A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor dulu. B. Mampir sebentar tidak masalah. C. Asal atasan ikut tidak mengapa. D. Kembali ke kantor sendirian. E. Menunjukkan arah jalan tempat wisata yang menarik. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui sikap Anda ketika kepentingan pribadi berbenturan dengan kepentingan kelompok. Maka jawabannya adalah yang A. Menolak dan mengajak kembali ke kantor terlebih dahulu ya. Ini soal ini kemarin memang betul-betul keluar ya teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Hanya berbeda sedikit saja, tidak tapi dalam pengertiannya itu sama ya, dalam pengertiannya itu sama, hanya berbeda dikit aja, tambah-tambahan kata gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jawabannya adalah yang A ya. Oke, ini soal untuk manajerial teman-teman. Kemudian untuk sosiokultural ya, kita bahas sosiokultural. Itu yang keluar ya, nomor 4 ya, nomor 4. Nah, ini dia. Ketika banyak anggota tim kerja Anda yang berbeda agama dengan Anda, maka Anda akan A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. B. Menjaga jarak dengan mereka. C. Waspada dalam bersikap. D. Khawatir jika ucapan Anda dapat menyinggung mereka. E. Meminta atasan untuk memindahkan Anda ke tim kerja yang lain saja. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan, dengan menampilkan sikap dan perilaku yang peduli akan nilai keberagaman dan menghargai perbedaan. Maka dari itu jawabannya adalah yang A. Bersikap toleran dan menghormati mereka. Jadi soal-soal seperti ini teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, yang harus kita garis bawahi adalah perbedaan agama ya. Perbedaan agama itu banyak sekali teman-teman keluar soalnya ya. Jadi yang berkaitan dengan perbedaan agama itu banyak sekali keluar. Itu yang saya rasakan ketika saya melaksanakan ujian tahap pertama kemarin teman-teman. Oke, kita lanjut. Soal selanjutnya yang nomor 6. Nomor 6. Anda ditugaskan oleh atasan Anda bekerja untuk beberapa minggu di luar daerah. Ya, ternyata daerah tersebut mayoritas wanitanya berhijab, sedangkan Anda belum berhijab. Bagaimana Anda menyikapi hal tersebut? A. Tetap pada pendirian dan berpenampilan seperti biasa. B. Ikut memakai hijab dan melakukannya secara berkesinambungan. C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. D. Ikut memakai hijab walaupun Anda merasa risih untuk menghargai budaya daerah tersebut. Yang E. Anda merasa belum pantas untuk berhijab. Lebih baik hijab hati dulu. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui tingkat kepedulian Anda dan bagaimana Anda menghargai perbedaan dengan ikut memakai hijab untuk menghargai budaya daerah tersebut. Ya, maka jawabannya adalah yang C. Ikut memakai hijab sebagai wujud penghargaan terhadap budaya daerah tersebut. Nah, jadi di sini yang harus kita garis bawahi adalah tingkat kepedulian Anda, ya. Bagaimana kita peduli dengan masyarakat sekitar, ya, ketika kita ditugaskan oleh atasan kita untuk beberapa minggu di daerah tersebut, ya. Jadi kita harus pandai-pandai dalam beradaptasi. Salah satunya adalah tingkat kepedulian kita terhadap masyarakat sekitar. Gitu teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, soalnya hampir mirip, serius. Saya tidak bohong ya teman-teman, soalnya hampir mirip seperti ini teman-teman. Ya, mudah-mudahan setelah teman-teman Bapak Ibu semuanya menyaksikan video ini, jadi sudah tergambar di pikiran teman-teman Bapak Ibu semuanya soalnya akan seperti apa. Gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kita lanjut soal berikutnya.
Nomor 8, soal berikutnya. Oke. Dalam suatu rapat perusahaan, pendapat saya ditolak peserta rapat. Saya akan A. berlapang dada menerima penolakan itu, B. tidak terima dan langsung meninggalkan tempat rapat, C. berusaha keras meyakinkan peserta rapat untuk menerima pendapat saya, D. menghargai perbedaan pendapat, E. dengan berat hati menerima penolakan dan mengikuti rapat hingga selesai. Pembahasan soal tersebut. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon Anda saat menerima penolakan. Ini yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Jadi kita harus paham dengan pernyataan di sini. Ya, kira-kira pernyataan di sini tentang apa? Tentang yaitu respon kita ketika menerima penolakan. Alangkah baiknya Anda dapat bersikap terbuka dan berlapang dada menerima penolakan, dan dapat Anda gunakan sebagai pembelajaran. Maka jawabannya adalah yang A, berlapang dada menerima penolakan itu. Oke, teman-teman, gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Ini yang sosiokultural satu lagi, teman-teman, soalnya. Nomor 9. Suatu hari, Anda sedang rapat bersama para pimpinan. Salah seorang pimpinan mengeluarkan pendapatnya, namun Anda tidak setuju dengan pendapat tersebut. Maka Anda akan A. langsung mengeluarkan pendapat Anda juga, walaupun ia pimpinan. B. menutup mulut karena tidak mau membantah pimpinan. C. mengiyakan saja untuk menyetujui pendapat pimpinan. D. meninggalkan ruangan rapat karena Anda geram dengan pimpinan Anda. E. biasa saja karena hal tersebut sudah sering terjadi. Oke. Pembahasannya, soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana sikap Anda tentang kepedulian dan menghargai perbedaan dengan menyampaikan pendapat yang ingin Anda utarakan, karena semakin banyak kritik dan saran akan semakin baik juga untuk hasil rapat. Maka jawabannya adalah yang A, langsung mengeluarkan pendapat Anda juga walaupun ia pimpinan. Nah, itu untuk soal sosiokultural, teman-teman. Nah, jadi untuk tes pertama itu manajerial dan sosiokultural itu digabung, soalnya berjumlah 45 dan waktu pengerjaannya 40 menit ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Kemudian soal selanjutnya itu adalah soal wawancara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi soal wawancara itu sangat berbeda sekali, teman-teman. Jadi soal wawancara itu seperti ini, teman-teman. Nih saya gambarkan ya. Ini adalah option ya, option dari soal wawancara ya. Jumlah soal itu 10 dan waktu pengerjaan 10 menit. Jadi soalnya ada 10 ya, dan optionnya itu seperti ini, teman-teman. Opsinya seperti ini. Yang A sangat sesuai, B sesuai, C ragu-ragu, D tidak sesuai, E sangat tidak sesuai ya. Jadi seperti ini optionnya ketika saya melaksanakan tes P3K tahap pertama kemarin. Jadi soalnya itu disebutkan di sini pernyataan ya, teman-teman. Pernyataan gitu. Terus habis itu opsinya akan seperti ini ya. Opsinya akan seperti ini. Jadi ini kita pilih saja ya. Kita pilih, dan setiap option ini ada nilainya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Jadi ada nilainya ya. Jadi harus dijawab, jangan sampai tidak dijawab. Nah, pernyataannya itu seperti apa? Pernyataannya itu adalah tentang perbedaan pendapat, perbedaan agama, etnik, ras, dan lain sebagainya. Pernyataannya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti disajikan pernyataan dan itu kita jawab, opsinya seperti ini ya. Nah, itu soal wawancara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu semuanya sudah paham dan tergambar ya untuk soal wawancara ini. Mudah-mudahan menjadi referensi bagi teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Oke, gitu aja untuk soal wawancara. Sekarang kita lanjut ke soal teknis. Nah, ini dia teknis, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Teknis itu berjumlah 100 ya. Teknis berjumlah 100 soal, waktu pengerjaan 120 menit ya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Dan untuk teknis itu terdiri dari dua, yaitu jurusan kita dan pedagogik. Untuk jurusan kita di bidang teknis itu yang saya rasakan kemarin, yang saya kerjakan itu untuk pengetahuan ataupun jurusan kita itu soalnya berjumlah dari 75 sampai 80 kita.
Sedangkan untuk pedagogik itu ya sekitar 20 sampai 25 soal gitu teman-teman. Itu berdasarkan uh, pengalaman yang saya lihat dan saya rasakan langsung ketika saya melaksanakan ujian P3K tahap pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu semuanya S1-nya misalnya geografi, maka geografi itu akan banyak muncul di soal teknis ya, kurang lebih 75 sampai 80 soal itu geografi itu misalnya. Kalau misalnya biologi ya seperti itu ya teman-teman, 75 sampai 80. Kemudian kalau sejarah ya seperti itu, 75 sampai 80 soal. Sisanya baru pedagogik. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menggambarkan soal teknis ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kalau untuk soal teknis yang jurusan daripada teman-teman Bapak Ibu semuanya ya, solusinya memang teman-teman Bapak Ibu semuanya harus banyak-banyak belajar lagi materi dari jurusan teman-teman Bapak Ibu semuanya masing-masing. Ya pelajari saja materi-materi yang ada di yang Bapak Ibu kuasai gitulah. Yang Bapak Ibu tahu tuh pelajari semuanya pokoknya. Misalnya teman-teman Bapak Ibu semuanya jurusannya geografi, pelajari semuanya tentang geografi. Ya, jurusannya biologi, pelajari semua tentang biologi, dan sejarah juga seperti itu, pelajari semuanya tentang sejarah teman-teman Bapak Ibu semuanya. Itu pasti keluar teman-teman. Dan sisanya itu 20 sampai 25 soal itu pedagogik. Nah, di sini saya akan mencoba yang mencontohkan yang pedagogik ya teman-teman ya. Saya tidak bisa mencontohkan yang untuk teknis jurusannya ya, karena itu tergantung dari teman-teman Bapak Ibu semuanya ya. Oke, di sini saya mencontohkan soal yang nomor 4 teman-teman. Saya scroll ke atas. Soal nomor 4. Seperti ini teman-teman. Dalam pembelajaran di kelas Anda terdapat 2 siswa ya yang berkebutuhan khusus, dan pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. D. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar ikut terimbas. E. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. Pembahasan. Penanganan anak berkebutuhan khusus itu sebagai berikut. Ya, yang pertama, perilaku anak berkebutuhan khusus kadang tidak terduga. Oleh karena itu, penting untuk mendahulukan keselamatan dan mengatur lingkungan agar nyaman secara fisik dan emosional. Kedua, menggunakan metode yang beragam untuk membuat anak mengerti dan menguasai kemampuan baru. Ketiga, anak berkebutuhan khusus memerlukan dukungan ekstra atau guru pendamping yang duduk bersamanya. Maka dari itu, jawabannya adalah yang C ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Nah, ini gambaran soal dari teknis pedagogik ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yaitu soal nomor 10 teman-teman. Soal nomor 10, nah ini dia. Dalam mengawali pelajarannya, Pak Maman Nendar menyampaikan suatu permasalahan guna menggugah dan menimbulkan kepenasaran para siswanya. Langkah tersebut bertujuan untuk mendorong para siswa agar mau mengembangkan kreativitasnya. Langkah yang dilakukan Pak Maman Nendar itu merupakan bagian dari model pembelajaran A. Portfolio, B. Scientific, C. Discovery Learning, D. Authentic, E. Contextual Teaching dan Learning. Ya, pembahasan. Discovery Learning, pemberian rangsangan atau stimulation, kemudian pernyataan atau identifikasi masalah, problem statement, kemudian yang C. Pengolahan data, data processing, dan yang selanjutnya pembuktian atau verification, kemudian menarik kesimpulan atau generalisasi atau generalization. Dan jawabannya adalah yang C, Discovery Learning. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya, tolong ya saya sarankan untuk mempelajari Discovery Learning ya. Mengapa gitu?
karena ini yang keluar pada saat saya melaksanakan ujian P3K tahap pertama, Discovery Learning. Mengapa yang lain tidak keluar? Ya, saya juga tidak tahu teman-teman. Tapi ya, yang keluar itu adalah tentang Discovery Learning. Nah, jadi tolong saya sarankan teman-teman Bapak Ibu semuanya lebih lagi mendalami tentang Discovery Learning ini, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, kemudian ada lagi ya soal masih pedagogik, teman-teman. Itu nomor 4. Nah, ini seperti ini. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Kita lihat pembahasannya, teman-teman. Kooperatif, suatu strategi pembelajaran yang terstruktur secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian problem solving merupakan kerangka konseptual tentang proses pembelajaran yang menggunakan masalah-masalah real dalam kehidupan nyata, otentik ya. Kemudian inquiry ya, proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan melakukan observasi atau eksperimen ya teman-teman, untuk menemukan atau mencari jawaban maupun memecahkan masalah. Kemudian discovery learning ya, model pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Kemudian kontekstual, konsep yang belajar mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa ya. Jadi pada soal ini ya jawabannya adalah yang E. Apa itu E? Kita lihat. Yaitu kontekstual ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, pada soal nomor 4 ini ya, kontekstual itu tidak masuk ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kontekstual itu tidak ada pada saat saya mengerjakan soal itu. Yang ada di sini justru yang discovery learning, penjelasan tentang discovery learning. Pokoknya di situ implementasi tentang discovery learning, dan satu lagi yaitu inquiry. Ya, nih ya teman-teman. Jadi saya sarankan untuk pelajari discovery learning, kemudian ditambah lagi dengan inquiry ya. Jadi bagaimana sih pengertian maupun implementasi, cara mengimplementasikan metode belajar inquiry dan discovery learning ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya paham apa yang saya jelaskan. Oke. Nah, dan satu lagi teman-teman, saya tampilkan soal satu lagi ya, supaya banyak referensi teman-teman yang didapatkan dan sudah tergambar di kepala teman-teman Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ya bermanfaat ya teman-teman. Oke, nomor 9. Sebentar teman-teman. Nomor 9. Ini dia. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik ya, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung, sehingga lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih oleh guru yaitu adalah A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Nah, ya, lagi-lagi di sini ada inquiry dan discovery. Kita lihat jawabannya langsung ya teman-teman Bapak Ibu semuanya, karena kan kita tadi sudah membahas pengertian dari kooperatif dan lain sebagainya itu. Kita langsung ke jawaban dulu. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman Bapak Ibu. Kita lihat jawabannya adalah yang
B, yaitu project based learning. Tetapi pada soal ketika saya melaksanakan ujian P3K itu tidak muncul soal yang tentang project based learning gitu maksudnya ya teman-teman. Yang muncul tuh hanya ini ya teman-teman, inquiry dan discovery learning. Jadi ini saya tampilkan supaya sebagai gambaran saja gitu teman-teman, supaya teman-teman bisa memilih gitu mana yang lebih tepat gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sarankan untuk pelajari yang inquiry dan discovery learning. Oke, itu teknis pedagogik ya teman-teman. Ada beberapa pembahasan lagi yang ingin saya berikan kepada teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini memang betul-betul keluar ya. Tadi saya sudah cari. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, di sini saya sudah menuju soal tryout ke-8 yang pernah saya upload di video sebelumnya ya teman-teman. Ini tryout ke-8 ya. Silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya di scroll aja tryout ke-8. Di sini saya sudah menyajikan soal ya. Soal ini hampir sama ya. Berbeda tapi tidak jauh berbedanya teman-teman Bapak Ibu semuanya ketika saya melaksanakan ujian P3K. Jadi soalnya seperti ini teman. Oke, menurut teori apakah ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi berkesinambungan dengan lingkungan? Proses ini tidak terpisah-pisah tetapi melalui proses yang mengalir, bersambung dan menyeluruh. Kita lihat jawabannya di sini adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah suatu proses atau usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi pada soal yang saya sajikan ini ya, yang harus teman-teman pelajari adalah tentang teori kognitif ya. Teori kognitif ini keluar pada saat saya melaksanakan tes P3K tahap pertama ya, teori kognitif. Apakah teori yang lain ini keluar ya? Teori yang lain ini tidak keluar pada saat saya melaksanakan ujian P3K tahap pertama. Yang keluar itu hanya teori kognitif. Nah, jadi saya sarankan kembali teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk pelajari tentang teori kognitif. Tapi kalau ingin mempelajari tentang teori yang lainnya juga tidak masalah. Tapi di sini saya sarankan untuk lebih mendalam pelajari tentang teori kognitif. Oke, gitu ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu semuanya paham ya. Ini teman-teman. Yaitu tentang pembelajaran campuran teman-teman atau blended learning. Nah, ini ada beberapa soal mengenai blended learning ini teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi saya sarankan juga blended learning ini tolong dipelajari teman-teman. Ini keluar soalnya. Adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar paling tidak sebagian melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan maupun kecepatan belajar. Walau masih menghadiri ruang kelas fisik, metode tatap muka ruang kelas dikombinasikan dengan aktivitas bermedia komputer. Pendukung pembelajaran campuran mengemukakan dua keunggulan model ini, yaitu peluang untuk pengumpulan data serta penyesuaian petunjuk dan penilaian. Sekolah yang menerapkan model pembelajaran campuran juga dapat mengalihkan sumber daya untuk mengacu keluaran pencapaian siswa. Nah, ini tentang blended learning atau pembelajaran campuran ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Saya berikan lagi teman-teman, model pembelajaran campuran atau model blended learning adalah pada dasarnya merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Blended learning juga sebagai sebuah kombinasi pengajaran langsung atau face to face dan pengajaran online. Tapi lebih daripada itu sebagai elemen dari interaksi sosial. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya,
Silakan teman-teman Bapak Ibu semuanya buka Google, pelajari lagi tentang blended learning, inquiry, dan discovery learning. Pahami itu ya secara mendalam, secara detail ya. Mudah-mudahan ya Bapak Ibu semuanya pasti dapat menjawab soal teknis, terutama pedagogik ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, oke teman-teman, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi untuk pembelajaran teman-teman Bapak Ibu semuanya. Jadi ini saya sajikan berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti tes P3K 2021 ya, tahap pertama ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Ini yang saya rasakan dan yang saya lihat langsung dan saya kerjakan langsung soal-soalnya ya seperti yang ada pada video ini ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan jangan lupa selalu support channel ini ya. Sama-sama kita kembangkan channel ini supaya terus memberikan informasi terupdate ya, latihan-latihan soal ya, dengan cara like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya apabila bermanfaat. Oke teman-teman Bapak Ibu semuanya, kalau begitu sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.